Ya, kembali lagi dengan aku Jerry. Sekarang tanggal 28 Agustus 2025. Jadi aku mau cerita untuk ke minggu-minggu sebelum aku tag video ini. Jadi minggu kemarin itu ada acara 17-an, tanggal 17. Nah, dari kantor sendiri ada acara. Nah, acaranya itu kita ada kayak outing gitu. Bukan outing, kita bareng-bareng staycation di puncak. Nah, staycationnya itu dimulai di hari Sabtu. Nah, kita berangkat jam 7 dari kantor, dari daerah Jakarta Utara, pakai minibus sekitar 15 orang di kantor, orang-orang kantor. Ada juga beberapa yang gak ikut karena emang waktunya tabrakan mungkin sama acara mereka. Nah, jadi di sana tuh banyak banget acara seperti kayak lomba, terus ya bonding gitulah, cerita-cerita. Nah, setelah itu ada acara inti. Nah, acara intinya itu di malam hari. Jadi konsepnya tuh kita di satu villa. Nah, villanya itu ada 4 lantai kalau nggak salah. Nah, di ruang tengah di lantai 2 ya. Di lantai 1 sih, lantai 1 sih. Lantai bawahnya lagi itu bukan kamar tapi kayak, kan emang daerahnya tuh kayak lereng gitu. Jadi ada yang di bawah, tapi kita masuk tuh langsung di lantai 2 berarti. Ya gitulah intinya. Nah, jadi di acara tambahan itu yang seharusnya nggak ada karena dari bos sendiri yang ngadain, dari keluarga bos sih. Itu ada yang paling intinya itu kita serok uang. Nah, serok uangnya itu pakai ini apa, sutil yang buat masak-masak gitu. Nah, di situ kacau. Ada yang nggak dapat sama sekali, ada yang cuma dapat 2.000, 5.000, 10.000, dan aku sendiri alhamdulillah dapat 140 atau 240 gitu, segitulah. Jadi nanti videonya bakalan aku kasih di sini kalau nggak lupa. Jadi di situ aku nyerok uang yang ada berjejer gitu. Kan susah kan, uang kan tipis kan. Di situ padahal banyak banget, tapi kita disuruh serok pakai sutil tuh. Dan waktu coba tutup mata tuh emang gak kerasa diserok. Terus udah dapet disuruh ditaruh di kayak nampan gitu. Itu susah banget, makanya cuma dapat segitu. Dan gongnya itu ada salah satu karyawan yang dapat 500.000 pak, dan ada juga yang dapat 1 jutaan. Gila itu. Jadi long story short, total aku dapat sekitar 500 ribuan dari hadiah-hadiah, yang dari hadiah 17-an yang cuma karyawan doang, sama yang dari bos itu. Nah, setelah itu balik dan kita mulai kerja seperti biasa. Di hari apa lupa aku, tiba-tiba aku di chat salah satu teman yang udah gak ada di kantor. Nah, dia nawarin project. Aku juga kaget, ternyata skill yang aku punya itu bisa dihargai gitu. Bisa dihargai dalam bentuk uang, bukan dihargain. Bisa dihargai, bisa dijadikan side job. Aku juga kaget,
tiba-tiba di chat, kirain mau nawarin di sini ada lowongan kerja nih gitu. Ternyata ngasih project ada intinya dia ngasih data yang rancu. Nah, datanya itu mau dirapihkan. Nah, rapihkannya itu di dalam bentuk Excel, dan nanti aku coba nge-import ke sistemnya mereka gitulah intinya. Karena si temanku ini, ibu ini udah berumur sih, udah punya anak bapak 3 gitu, sekitar umur 30-an. Nah, ibu ini tuh tahu kalau aku tuh bisa Excel lah dikit-dikit. Jadi aku disuruh ngerapin data, aku kerjain sekitar berapa sehari kayaknya, di waktu-waktu longgar kerja. Aku kirim tes, Jer minta berapa kan aku belum tahu kan untuk pasarannya juga. Kalau misalkan gak dibayar juga nggak apa-apa sebenarnya, soalnya kayak ya gampang gitu, cuma ngerapihin data Excel. Aku cari-cari yang beda-beda mana, terus aku coba sinkronin. Intinya kasarnya tuh ngerapin data inventory lah gitu, nanti masukin HPP-nya, terus di-convert jadi laba gitulah intinya. Nah, terus tiba-tiba ditransfer tuh. Ekspektasiku paling 100.000 atau 50.000 gitu kan. Ternyata 500.000, Pak. Bukan gimana ya, tapi itu gede, serius. Dengan kerjaan yang menurut aku itu simple, gampang, dikasih, nggak tahu sih emang pasarannya segitu atau gimana, tapi kalau misalkan emang ada pekerjaan seperti itu worth it banget sih. Seenggaknya seminggu sekali gitu ada project, enak banget sih. Jadi dari situlah aku bawa, lah ternyata skill yang aku punya tuh bisa menambah income aku sendiri gitu. Dari bisa ngoperasin Excel gitu, bisa mainin data. Itu sih yang bikin aku, oh bisa ternyata ya ada kerjaan kayak gini ya. Oh ternyata orang itu perlu ya kerjaan kayak gini buat lebih mempercepat project dia gitu. Dan dari situlah aku langsung, Bu, kalau misalkan ada kayak gini lagi bisa lah calling gitu. Serius, 500.000 banyak banget yang pekerjaan seperti itu, nggak bohong aku. Makanya bersyukur banget emang dari kuliah aku udah ngulik-ngulik Excel, dan waktu kerja pun aku bisa kebantu cepat dapetin kerja karena aku bisa menjalankan program Excel itu gitu. Dan emang pertama aku kerja di pertambangan pun aku langsung ngulik tuh rumus apa yang dipakai sama waktu aku megang itu, terus sistemnya apa, sistem softwarenya, atau itu pakai Zahir, Accurate, atau SAP, Oracle gitu-gitu aku pelajarin sih. Makanya jadi misalkan aku pun mau pindah kerja pun itu gak jadi hambatan aku, karena aku punya skill yang bisa aku jual gitu. Bukan sombong, tapi aku kaget aja ternyata kerjaan yang menurutku itu simple bisa dihargain lumayan. 500.000 loh Pak. 500.000 itu bisa buat makan kalau misalkan sehari 50.000 10 hari. Ya gitulah. Itu buat ngomongin kantor. Dan kemarin kita ada penutupan panitia gitulah, ala-ala penutupan panitia, di mana
kita kumpul sekitar 8 orang. Kita penutupan panitia di pos blok. Dan dari 2018 sampai sekarang aku di Jakarta baru tahu bahwa ada tempat yang namanya pos blok, dan tempatnya itu nyeni banget. Gimana ya? Di situ tuh waktu aku ke situ tuh ada ada acara Hari Kemanusiaan Sedunia. Jadi aku masuk ke situ tuh kayak wah, ada orang pakai kebaya, ada orang pakai, ya mungkin orang-orang pada itu kan di daerah pusat ya. Jadi pakaian orang-orang habis pulang kerja itu keren gitu. Aku juga pengen kayak gitu tapi males karena emang nggak diwajibkan pakai kemeja yang rapi juga, jadi nggak perlu juga aku pakai kayak gitu, tapi keren gitu. Pakai sepatu pantofel, sepatu kulit ini, pakai celana bahan stretch, sama pakai kemeja dimasukin, pakai tote bag. Wah, keren banget pak, serius. Nggak tahu tuh gajinya berapa, tapi aku pengen banget kayak gitu tapi males gitu. Dan nggak ada, nah baju-baju aku kayak gini, denim gak jelas kayak gini, malah lebih ke bukan orang kantoran gitu. Jadi di situ tuh enak banget buat bengong. Sayangnya aku di Jakarta untuk sekarang nggak ada temen buat hang out. Temanku satu-satunya yang bisa buat kayak gitu tuh di Tangerang, si Siwon itu, si Wonosobo. Jadi susah, aku pengen gitu ke situ dan nggak punya pasangan juga, jadi pengen ke sana kemari juga nggak ada temen, nggak ada yang bisa diajak ngobrol. Di situ tuh tempat nongkrong buat ngobrol aja bisa tanpa kita harus jajan gitu menurutku. Tapi seenggaknya jajan lah biar ekonomi di situ juga jalan kan. Tapi bagus banget, bukan bagus banget. Itu bangunan lama, bangunan pos Indonesia lama yang digunain buat ada kafe. Jadi acara ngumpul itu kayak Blok M gitulah. Tapi bagus pak. Ada Filosofi Kopi, ada Canggu, dan beberapa coffee shop lain. Ada makanan juga di situ. Ada juga kalau misalkan di Filosofi Kopi mungkin kan harganya sekitar 25-an ke atas. Nah kemarin aku ada kopi juga yang harganya 15.000, ada juga tapi rada ke dalam gitu. Ya rasanya kayak kopi susu pada umumnya gitu sih. Tapi di situ enak banget pak. Misal ada proyekan, aku bawa laptop ke situ sampai jam 10 mungkin bisa sih, enak banget serius. Baru tahu aku ada tempat di Jakarta kayak gitu yang nggak harus mahal. Kalau misal dari aku ke Blok M kan jauh banget. Kalau ke pos blok tinggal lurus doang kan. Kalau dari sini tuh Harmoni lurus tembus ke arah Senen udah selesai tuh. Serius enak banget ternyata di Jakarta tuh. Cuma macetnya aja sih. Nah mungkin kayaknya dari 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, hampir 7 tahun aku di Jakarta. Kayaknya emang kurang explore dah. Mumpung masih sendiri kayaknya harus explore tempat-tempat yang buat bengong gitu. Kayaknya masih banyak, tapi males aja gitu karena nggak ada teman buat jalan. Kecuali aku punya pacar mungkin bisa. Nah sekarang kan emang nggak punya dan nggak mau juga, jadi ya mau main juga bukannya kemana, tapi masa mau sendiri gitu kan nggak enak juga ya jadi gitulah. Itu mungkin kegiatan aku di minggu-minggu ke belakang dan sharing-sharing mengenai pekerjaan gitu. Jadi terima kasih buat yang udah nonton. Semoga aja video ini bakalan bisa
aku tonton di umurku yang 40-an dengan badan yang masih bagus, masih sehat dan kaya raya. Mungkin anakku nanti besok. Oke, terima kasih yang udah nonton. Ini adalah salah satu apa ya namanya, kalau kemarin Mas Jawa berbicara yang ketiga. Nah yang kedua ada yang belum aku upload karena udah aku upload tapi masih aku private karena ya ada yang sensitif gitu. Nanti aku share-nya nanti aja gitu. Oke, terima kasih.